Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita melanjutkan membaca Al-Wasaya Salafiyah fil Ishratiz Zawjiyah karya Syekh Abdurrahman bin Naif bin Matar Al-Aslami Asy-Syamari ghafarallahu lahu. Baik, halaman 15. Halaman 15. Qala al-muallifu hafizahullah anwa'ur rijali wan nisa. Beberapa tipe suami dan beberapa tipe istri. Ya. Artinya kalau dilihat secara sifat dan kepribadian, tiap orang kan beda-beda. Ya. Seperti itu juga halnya kepribadian seorang istri dan kepribadian seorang suami beda-beda. Yang disebutkan di sini hanya beberapanya saja. Ya, hanya beberapanya saja. Baik, kita baca qala al-Faruq Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Sahabat Umar ibn al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu disebutkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Beliau pernah mengatakan an-nisa'u thalathatun. An-nisa'u thalathatun. Perempuan itu ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Yang dimaksud di sini istri. Yang pertama, imra'atun hayyinatun layyinatun afifatun muslimatun wadudun waludun tu'inu ahlaha 'ala ad-dahri wa la tu'inu ad-dahra 'ala ahliha wa qalla ma tajiduha. Wa qalla ma tajiduha, qalla itu artinya sedikit atau jarang. Ma tajiduha, engkau mendapatkan atau menemukan tipe wanita seperti ini. Apa imra'atun? Apa artinya imra'atun? Seorang perempuan. Hayyinatun, hayyin itu mudah, mudah dalam segala hal. Karena ada yang tipe angel. Ini mudah dalam segala hal, mudah diajak bicara, ya, mudah ngerembuk dan dirembuk, ya, mulai dari tempat tinggal, mudah, nggak banyak tuntutannya, nggak kaku harus ini dan itu. Ya kalau memang masih mampunya ngontrak, ya. Kalau mampunya rumah sederhana, ya rumah sederhana. Kalau misalkan bisa lebih dari itu, dia senang dan bersyukur. Nah, pakaian pun demikian, mudah pokoknya. Makanan dan minuman yang dikonsumsi tiap hari pun demikian. Pokoknya ya betul Pak Kamar, ya, nerima pandum. Iya. Tapi ini sebagai wawasan nggih. Terus jangan nanti pulang ke rumah, Bu, cocok-cocoknya saja. Wawasan ya. Itu Bu, jenengan sing nomor berapa, Bu? Enggak lah, ini tambah wawasan aja. Ya, karena apa namanya kan kalau kajian Jumat seperti ini suami istri sama-sama ikut hadir. Pokoknya yang untuk suami ya biarlah dipikirkan suami, yang untuk istri biarlah direnungkan oleh istri. Nggak usah yang suami lintas ke istri, istri lintas ke suami. Kecuali kalau mentalnya kuat, ya imannya sudah teguh, ya nggak apa-apa. Khawatirnya nanti malah salah paham. Yang pertama, jadi imra'atun hayyinatun, perempuan yang serba mudah. Layyinatun, lembut. Layyinatun, lembut. Afifatun,
menjaga kehormatan diri. Ya, afifah itu menjaga kehormatan diri. Artinya, yang saya mau Pak Safari nih. Ya, artinya menjaga kehormatan diri itu tidak bebas bergaul. Ya, tidak bebas bergaul. Walaupun itu tetangga, meskipun cuma keluarga sendiri. Kalau bukan laki-laki yang memang diperbolehkan secara agama untuk berbicara, untuk bercanda, ya dia tidak melakukannya. Amin tonggone dhewe kok. Nah itu bukan afifah namanya. Ya, bukan afifah, bukan tipe wanita yang menjaga kehormatan di kan cuma sepupu sendiri. Ya sepupu tapi kan bukan mahrammu. Ya, jadi betul-betul menjaga dirilah, membatasi dalam pergaulan. Muslimatun, ya muslimah secara sederhana maupun secara yang lebih lengkap. Benar-benar seorang wanita muslimah, bukan statusnya saja, bukan namanya sebagai muslimah, tapi betul-betul muslimah itu menjalankan keislaman. Yang namanya muslimah itu menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Ya, senang beribadah, dia jaga sholatnya, dia semangat untuk berpuasa, dia senang bersedekah, ya, dan seterusnya. Wadud itu artinya penyayang. Wadud itu artinya penyayang, dari kata wadda, ya waddu mawaddatan, mawaddah, ya penyayang dan penuh cinta. Cinta Pak Safari. Iya, sama suaminya yo perhatian, dengan anak-anak juga sayang. Karena pada prakteknya, artinya dalam praktek kehidupan, tidak sedikit tipe seorang perempuan itu tidak suka dengan anak-anak. Ya, bahkan sempat beberapa waktu yang lalu yang viral apa? Ya betul Pak Kali, seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Injih Pak. Anaknya dibanting. Masih berapa bulan usianya Pak Kali? 5 bulan. Masih bayi 5 bulan, nangis terus, nggak berhenti, ibunya jengkel, marah, dibanting beberapa kali sampai meninggal dunia. Wah, nggih bener itu sampai dibiarkan membusuk. Yang mengetahui pertama justru tetangganya. Ibunya malah pergi setelah banting anaknya, ditinggal pergi. Ya memang seperti itu. Nah, godaan setan itu Mas Safari. Dari Jawa Timur sana ya, Sidoarjo atau Surabaya ya. Terus ditinggal pergi ke Jogja. Ada acara kantor atau acara apa itu. Nah, ini yang tahu pertama tetangganya busuk. La haula wala quwata illa billah. Dan itu bukan kasus pertama. Kasus yang sebelum-sebelumnya juga sudah banyak, dan setelahnya pun ada, tapi kan kita nggak tahu serta tidak mengikuti. Ya. Itu yang tingkatannya sangat naudzubillah, sangat sadis. Ya. Kalau yang tingkatan kecil-kecilan di rumah, di kampung, ya bagaimana seorang perempuan, seorang ibu, dia menyakiti anaknya sampai luka lebam, badannya membiru, sampai anaknya gagap akhirnya. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, tipe wanita yang terbaik itu yang wadud. Wadud itu penyayang. Jadi kalau lihat anak jatuh, disayang. Lihat anaknya berlari sehat, ya sayang. Anaknya sedang tertidur, ya tetap dininabobokan, bahasa kita. Padahal sudah bobok, tetap aja digoyang-goyang. Kalaupun dia menangis, ya tetap aja digendong dengan penuh cinta. Waludun itu seorang istri yang bisa melahirkan anak. Walud. Tu'inu ahlaha ala dahri. Dia tu'in itu artinya membantu, meringankan, ya, ahlaha, keluarganya ala dahri sepanjang waktu. Jadi
fungsi dan keberadaannya di rumah tangga, tipe wanita yang pertama ini itu tipe sing semua pekerjaan bisa dilakukan atau apa? Bukan ngosak asik merantasi. Iya, merantasi kok ngosak asik. Ngosak asik salah ya, bukan ya? Ngosak asik itu gelut ya. Yang merantasi, nyukupi. Iya, pokoknya pekerjaan perempuan dia bisa membantu pekerjaan laki-laki juga. Itu namanya tu'inu ahlaha alat dahri wala tu'inu dahra ala ahliha. Bukan sebaliknya, malah membuat waktu dan masa yang dialami itu terasa berat bagi keluarga, bukan menjadi beban malahan. Kata Umar Ibn Khattab, wa qallama tajiduha. Qalla itu qalil, apa artinya? Sedikit atau jarang sekali seorang istri punya tipe seperti ini. Jarang bahasa maringi. Hah? Angel. Ya, makanya yang masih bujang kayak Royhan, kayak Zuhair KP. Mana Zuhair KP? Kamu jadi ikut nggak Zuhair KP? Nah, kamu ikut ya? Berdoa dari sekarang. Jangan asal cari, jangan sembarang dapat. Ya. Tempat nyari pun ya pilih-pilih, jangan di medsos, jangan di Facebook, jangan di Instagram, jangan di TikTok. Itu semuanya bohongan, palsu. Ya, cari yang di tempat yang benar, melalui orang yang benar. Ya. Ini masih yang bujang-bujang kayak Raihan sama Zuhair KP. Ya, kalau yang sudah berkeluarga, waduh, bojoku kok ora kok ngene. Ini orang ketentang aja. Nggih. Terus bagaimana kalau sudah? Ya, kalau bagaimana caranya memperbaiki? Kalau sudah terjalin, ya sudah, jangan terlanjur lah bahasa nggak enak. Sudah terlanjur, sudah terjalin, sudah terikat, sudah sama-sama menjalani, ya tinggal kita berpikir dan membuat program bagaimana caranya supaya kita, bukan cuma istri saja, semuanya, biar kita sama-sama bisa menjadi yang ideal, yang idaman. Nggih. Baik. Tapi langkah pertama doa nggih. Ya, langkah pertama itu doa, seperti yang sudah kita lewati dalam pembahasan sebelumnya, ya kan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu cara yang terbaik itu. Ya kan, pembahasan sebelum ini. Itu cara yang terbaik. Kenapa? Yang menciptakan hati dan yang maha membolak-balikkan dan merubah hati itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau usaha seperti apapun, mau dirayu bagaimana caranya, dibuat program ini program itu, tapi kalau hatinya masih tertutup, hatinya masih terkunci, ya susah juga. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan hati, zat yang membolak-balikan hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan doa ini semacam wajib dalam hidup kita, untuk dibaca sesering mungkin, bukan cuma pagi dan sore. Baca sesering mungkin. Itu langkah yang paling simple. Ya, cara yang paling sederhana. Baik. Tsaniyatun, tipe yang kedua, imra'atun afifatun muslimatun. Seorang istri afifah. Apa tadi afifah itu? Menjaga kehormatan diri. Pergaulannya dibatasi. Bukan karena tidak mau bergaul. Bukannya tidak mau bersosial. Bukannya tidak mau bermasyarakat. Tidak berarti menjauhi hidup bertetangga. Hidupnya bertetangga. Bukannya kemudian menutup diri dari keluarga besar, tidak terbuka. Tapi ada batasan-batasannya, ya kan? Ada batasan-batasannya, itu namanya afifah, membatasi diri, tetap sama tetangga, sama keluarga, ya, sama teman, ya. Itu tetap dilakukan, hanya dibatasi. Nah, dalam area terbatas itu saja sudah sangat menyibukkan. Di area yang terbatas itu sebenarnya sudah sangat melelahkan.
Kan begitu. Muslimatun tadi sudah, muslimatun benar-benar menjalankan nilai-nilai keislaman. Innama hiya wi'a'un lil waladi. Tapi cuma sebatas wi'a itu tempat atau wadah, bahasa letterleknya begitu. Lil waladi untuk anak, laisa indaha ghairu dzalika. Tidak punya lebih dari itu. Pokoknya seorang istri muslimah menjaga diri, kemudian punya anak, selesai. Tidak seperti yang di atasnya tadi, ada kelebihan-kelebihan yang lain. Salisatun, yang ketiga, ghullun qamilun yaj'aluha Allahu fi 'unuqi man yasha'u la yanzi'uha ghairuhu. Yang ketiga itu tipe yang ghullun itu rantai, qamilun kutu. Kutu itu apa? Tumo. Sudah jadi rantai, kutu lagi. Maksudnya apa? Para ulama ahli bahasa itu menjelaskan cuma jadi beban saja. Ini diibaratkan dengan seorang tawanan perang yang lehernya di rantai, dibiarkan, dipenjara, dikurung, itu sampai apa kaitannya dengan kutu? Kutu artinya di penjara, ya kan, dikurung dalam suatu tempat yang gelap. Itu kan tawanan perang begitu. Ya, dikurung di suatu tempat gelap, itu akhirnya badannya kotor, terus penuh dengan kutu. Itu disebut ghullun qamilun, berantai dan berkutu. Ya cuma seperti itu, nggak bisa apa-apa dia maksudnya. Ya, yaj'aluhallahu fi 'unuqi man yasha. Allah Subhanahu wa taala tetapkan wanita tipe seperti ini fi 'unuqi man yasha, di leher orang yang dia kehendaki. La yanzi'uha ghairuhu. Tidak ada yang bisa melepasnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang istri yang tipenya hanya menjadi beban pikiran, bukannya berbagi beban pikiran dengan suami, apalagi membantu meringankan beban suami, tapi justru malah menambah beban. Tuntutannya inilah, tuntutannya itulah, yang dilihat dan dibicarakan semuanya serba cacat dan kekurangan lah. Terus pokoknya gerusulah, kemudian yang sambat, kemudian semuanya tidak pas. Semuanya tidak pas. Itu tipe yang ketiga. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini istrinya tipe yang pertama. Amin. Ya kan? Itu harus mantep. Ar-rijalu thalathatun. Kalau laki-laki juga ada 3 tipe. Rajulun afifun muslimun aqilun ya'tamiru fil umuri idza aqbalat wa tashabbahat fa idza waqa'at kharaja minha bi ra'yihi. Laki-laki juga ada 3 tipe. Yang pertama, rajulun afifun, seorang laki-laki yang afif. Afif itu menjaga kehormatan di diri. Sama, laki-laki juga harus membatasi pergaulan, terutama dari perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Mau teman kerja, mau tetangga, masih keluarga, ketemuan kenalan di pasar, di bis, di kereta dan pesawat. Ya, di mana? Konco lawas, ya termasuk konco lawas juga. Iya, konco lawas. Siapa? Masis? Oh. Iya. Termasuk konco lawas juga. Termasuk konco lawas. Jadi harus membatasi diri. Laki-laki tetap bergaul, tapi harus membatasi diri. Itu yang pertama, membatasi diri dari perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua, membatasi diri dari teman yang jelek. Ya, dari teman yang jelek, karena tidak sedikit teman itu punya sifat jelek, ngajak-ngajak kejelekan, mempengaruhi hal yang buruk. Jangan berat hati, jangan malu, jangan sungkan untuk membatasi diri. Teman-teman, kenal, tapi jangan terlalu dekat. Khawatirnya apa? Kalau terlalu dekat nanti akan terbawa. Minimalnya akan dicap sama oleh orang lain. Oh, itu dekat dengan si fulan, itu jalannya bareng dengan si Alan, berarti podo wong. Jangan. Terus nanti kemudian ngomong apa aku ini, marah dan tersinggung. Padahal orang berbicara dan mengomentar itu karena sebab perbuatannya sendiri. Ya, karena dia berteman dengan orang-orang yang jelek. Muslimun,
jelas laki-laki yang muslim artinya menjalankan keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Aqilun itu cerdas. Aqilun itu berakal, ya. Dia bisa berpikir. Ya'tamiru fil umuri idza aqbalat wa tashabbahat. Dia bisa memutuskan fil umur, berbagai masalah, idza aqbalat, kalau ada datang, wa tashabbahat, kemudian kelihatan samar-samar. Dia enggak bingung. Dia punya SOP-nya lah. SOP itu minimalnya apa? Tidak terburu-buru. Ya, tidak gerusa-gerusu. Sedang punya masalah, sebentar, jangan terburu-buru memutuskan. Ya. Ibarat air itu masih keruh. Ibarat air masih keruh. Biarkan sebentar lah. Biar yang keruh-keruh itu mengendap, airnya terlihat bening dan jernih. Kalau sudah bening, sudah jernih, baru ketahuan, oh ini toh. Ya kan? Kita mencari barang, ya kan, masukkan ke dalam air, airnya masih keruh, ya nggak akan ketemu, cuma sia-sia dan capek saja. Tapi biarkan tenang dulu, jadi jernih, bening, udah ketahuan dari atas saja, tahu no itu barangnya yang kita cari. Jadi tidak terburu-buru. Ya bukan berarti lambat atau kemudian tidak berani mengambil keputusan. Iya, keputusan harus diambil, tapi harus dipertimbangkan matang-matang. Fa idza waqa'at kharaja minha bi ra'yihi. Kalau betul-betul terjadi masalah, itu dia bisa menyelesaikannya bi ra'yihi, dengan kemampuan dia berpikir. Itu tipe yang pertama. Maksudnya apa? Tipe orang yang pertama ini selalu punya pertimbangan dan selalu ada alasan dalam mengambil satu keputusan, ya. Dan siap dengan segala resiko dan konsekuensinya. Wa rajulun afifun muslimun laisa lahu ra'yun. Tipe laki-laki yang kedua adalah laki-laki yang afif, muslim, tapi dia mengaku dan sadar tidak punya kemampuan berpikir, laisa lahu ra'yun, enggak bisa berpikir sendiri. Fa idza waqa'al amru, kalau terjadi satu problem, ata dzarra'yi wal masyurati, maka dia akan mencari, menemui, mendatangi orang, ya, yang dipandang bisa berpikir dan bisa diajak musyawarah. Fasyawarahu wastamarahu, ya. Dia bermusyawarah, dia minta pendapat, saran dan masukan, thumma nazala 'inda amrihi. Kemudian dia mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan masukan itu. Kalau yang pertama tadi apa? Dia memang punya kemampuan untuk memutuskan. Yang kedua, dia tidak punya kemampuan untuk memutuskan, akhirnya dia mencari orang yang dipercaya untuk diajak musyawarah. Nah, tentu akan lebih baik lagi kalau yang pertama dan kedua dikombinasikan, dipadu, ya kan? Artinya dia punya kemampuan untuk menyelesaikan beberapa hal, tapi ketika menghadapi hal-hal yang lain, dia tidak memaksakan diri untuk memutuskannya sendiri. Dia akan mengajak sharing, minta masukan, dia akan menghubungi orang-orang yang dia percaya. Kemudian warajulun hairun bairun la ya'tamiru rusydan wa la yuti'u mursyidan. Yang ketiga adalah warajulun, seseorang yang hairun, serba bingung. Hairun apa artinya? Serba bingung. Bairun sama juga, pusing, bingung, pusing. La ya'tamiru rusydan, dia tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak. Tetapi wala yuti'u mursyidan, tapi enggak manut sama yang ngasih, yang tahu. Ini yang mana ini? Angel ini, ya. Memutuskan sendiri nggak bisa, disuruh manut juga tidak mau. Terus piye? Gimana? Repot betul bahasa Bari. Wala la ya'tamiru rusydan wala yuti'u mursyidan. Ya. Baik, wa qala Salam bin Qutaibah al-Firyabi rahimahullah. Salam bin Qutaibah al-Firyabi mengatakan, qala ba'dul hukama'il Arab, qala ba'du hukama'il Arab, seorang ahli hikmah di kalangan Arab mengatakan, ma'ana ala nazmi muru'atir rijali kan nisa'is sawalihi. Ya, seorang ahli hikmah di kalangan bangsa Arab zaman dulu mengatakan, tidak ada
yang punya kekuatan dan kemampuan ya, untuk menjadikan kehidupan laki-laki itu teratur dan tertata, kan nisa is-sawalihi, seperti kekuatan seorang istri yang salihah ya, seorang istri yang salihah itu mulai dari misalkan kedisiplinan, kebersihan ya kan, kemudian rajin, kesabaran, banyak cara bisa dilakukan, dilatih mulai dari militer sampai militer ya kan, kemudian di penataran ini dan itu, baca buku ini, ikut acara motivasi ini, acara motivasi itu ya kan, ikut ngaji sana, ikut ngaji sini ya, pokoknya rajin. Tapi faktor yang paling membantu dan paling besar pengaruhnya supaya kehidupan seorang laki-laki itu tertata, teratur, siapa? Perempuan yang salehah. Maka ada enggak? Ada atau banyak laki-laki yang masa mudanya berandalan, jalanan, ya kan? Terus akhirnya setelah sekian lama enggak ketemu, udah anteng, yaitu, oh masih ada ya? Atau banyak malah? Banyak, ya kan? Gimana Mas Heru? Nggih, Mas Heru. Tir tetap, ya kan? Tir. Nek jaman biyen kan wono rene ora bali sedina rong dina telung dina ya kan. Wong tuane susah mikirke, setelah punya istri, istrinya salehah, hidupnya teratur. Masalah keuangan juga seperti itu. Wah, ini banyak yang kena kalau kayak gini ya. Pas zaman masih bujang dulu, uang kerja dapat banyak, metu mlebu atau ya, atau lebu metu dan seterusnya. Uang tuh bisa didapat banyak. Boros. Sudah boros nggak bisa ngatur lagi. Tapi alhamdulillah dapat istri yang salehah. Bukannya pelit, tapi diatur. Diatur ya. Kan gitu. Kemampuan mengatur dan mengelola keuangan sudahlah, kita angkat tangan aja lah. Ya kan. Yang lebih teliti adalah kaum istri yang ngerti harga perkakas perabot rumah tangga, ya tetap saja istri. Itu memang keahlian mereka, fitrahnya para kaum perempuan ya begitu. Mosok belanja di warung terus ning omah wae sing belanja aku. Ya kan. Yang enggak bisa nawar lah, ya kan. Yang enggak tahu jenis barang lah. Tapi subhanallah, dapat istri yang salehah tanpa pengetahuan suami, dan itu banyak terjadi. Ternyata setelah sekian tahun punya tabungan. Ya kan. Saya masih ingat contohnya mertuanya Mas Nur. Ini Mas Nur ini. Mertuanya Mas Nur Bantul. Iya kan. Oh Mas, dan ini yang cerita langsung bapak mertuanya, Kapten Purwadi, ya kan? Masih dan ramil Mas. Udah purna. Itu kan berangkat umroh bapak ibu. Yang berangkat umroh bareng bapak ibunya Mas Nur. Itu cerita sama saya. Cerita di waktu umroh itu. Jadi saya bilang sama istri saya, pokoknya arep umroh, gitu. Kayak Nur karo Mbak Indah, Kak Indah itu. Duit orang punya katanya. Oh, tapi kalau berangkat umroh jangan sendiri Pak, berdua. Ya duitnya ra ono Pak. Duit. Itu berangkat umroh berdua suami istri. Ini ceritanya Bapak nggih. Ceritanya Bapak sama saya itu. Ternyata ibu mertuanya Mas Nur ini nabung. Tapi bapaknya juga bukan gak dikasih tahu, karena bapaknya sudah mempercayakan. Yang tentara ya kan, jadi gajinya semuanya diurus, ditabung itu, bisa umroh ternyata berdua. So, itu contoh nyata loh itu, nyata dan dekat maksudnya, nggak usah jauh-jauh. Jadi memang begitulah, ya, ketika dapat dan Allah kasih rezeki seorang wanita yang salehah, kehidupan itu akan tertata kan itu. Dan yang laki-laki nggak usah malu hati, jangan wah. Ya aku diatur karo wong wedok. Bukan. Membantu dia itu, membantu supaya hidupnya tertata. Wa qala al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan yanbaghi lil aqili an yatakhayyara imra'atan salihatan min baitin salihin. Orang yang cerdas, itu Raihan sama Zuhair, perhatikan. Kamu yang masih bujang ini. Orang yang cerdas itu, kamu cerdas enggak? Orang yang cerdas itu akan pilih-pilih istri wanita yang salihah, dan dia akan memilih seorang istri dari keluarga yang saleh.
Jadi bukan calon istrimu aja yang solehah, tapi diusahakan keluarga dan latar belakang keluarganya juga latar belakang keluarga yang soleh. Wa qala, kata Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi, wa rubba jima'in hadatsa minhu waladun mithlu Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal fakana khairan min ibadati alfi sanatin. Kata Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, bisa jadi hubungan suami istri yang dilakukan lahir darinya seorang anak seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu lebih baik dibandingkan ibadah 1000 tahun. Kalau punya anak, makanya berkeluarga, ya, berumah tangga itu salah satu tujuan dan cita-citanya adalah punya anak seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Yang penting punya cita-cita dulu, jangan opo iso loh. Iso dan tidak iso itu kan bukan urusan kita. Iso dan tidak iso itu bukan pikiran kita, itu sudah serahkan sama Allah saja. Yang penting kita punya niat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pekan depan sudah libur atau tetap masuk Jumatnya? Masuk. Pak Sarsio. Masuk mawon nggih. Ya, pekan depan insyaallah judulnya la ghina li ahadin anil akhar. Satu sama lain saling membutuhkan dan tidak bisa tanpa yang lain. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.